Tahap yang kedua, setelah kita tadi berusaha mempersiapkan diri, mencari memecahkan masalah dari permasalahan memakan daging babi tadi, kita akan memasuki tahap yang kedua, yakni kegiatan mencari dan menghimpun data informasi. Dengan permasalahan memakan daging babi tadi, kita akan berusaha mencari informasi, baik itu dari sumber Al-Quran, hadis, maupun ijma, kias dari para ulama-ulama. Kita akan mencarinya di situ dari sumber tersebut. Setelah itu nanti akan memasuki tahap inkubasi, di mana seseorang itu seakan-akan melepaskan diri sementara dari masalah tersebut. Namun sejatinya dalam alam bawah sadarnya itu dia memikirkan. Jadi gini, dari permasalahan itu kita tetap terlihat tenang-tenang saja, seperti seolah-olah kita tidak terlalu mempermasalahkan, terlalu berambisi mencari hukum dari makan daging babi tersebut. Tapi sejatinya dalam alam prasadar kita itu sangat memikirkan. Di dalam pikiran kita itu sangat memikirkan bagaimana hukum dari daging tersebut, memakan daging babi tersebut gitu. Di alam bawah sadar kita selalu memikirkan itu. Nah, setelah di dalam alam bawah prasadar kita itu memikirkan itu nanti akan memunculkan sebuah ide atau insting, atau pada tahap ini disebut tahap iluminasi. Itu kita akan memunculkan suatu hukum yang kita ketahui, seperti secara umumnya saja yang sudah kita ketahui bahwa memakan daging babi itu haram gitu. Jadi kita akan muncul seperti gagasan kita, pendapat kita menurut kita kalau memakan daging babi itu haram. Nah, dengan tahap itu tadi akan mengantarkan kita ke tahap verifikasi atau tahap evaluasi, di mana pada tahap ini kita akan berusaha mencobanya, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan realita, bahwa saya menghukumi memakan daging babi itu haram, maka akan saya coba mempraktikannya. Jika dimakan itu bagaimana efek yang akan ditimbulkan, apakah berbahaya ataupun sebaliknya. Kita akan berusaha melakukan sebuah implementasi dari hukum yang kita ambil tadi, memakan daging babi yaitu haram. Nah, di sini bisa dinamakan tahap verifikasi atau evaluasi. Kita akan mengevaluasi dari kejadian itu. Kalau ternyata memakan daging babi itu haram, itu memang benar, karena apabila kita makan ternyata banyak mengandung bahaya di dalam daging babi yang terkandung, seperti bahaya ada katanya ada cacing pita, seperti itu. Maka kita akan setelah itu akan mengevaluasi. Kemudian untuk soal yang ketiga, yaitu dalam teori kreativitas disebutkan juga tentang teori psikoanalisis yang memandang kreativitas sebagai hasil inovasi dalam mengatasi suatu masalah akibat pengalaman traumatik yang pernah dialami di masa lalunya. Jelaskan secara singkat mekanisme teori psikoanalisis ini dalam konteks kreativitas seni. Baik, dari pengertian psikoanalisis itu sendiri, itu menurut Sigmund Freud sebuah data yang saya pernah baca dari pendapat Sigmund Freud, itu
psikoanalisis adalah sebuah pemikiran yang timbul yang sangat dipengaruhi. Psikoanalisis memberikan gagasan yang mendasar bahwa semua pikiran dan tindakan sadar adalah proses yang tidak disadari yang diringkas dalam frase pikiran yang tidak sadar. Perilaku dalam kehidupan sehari-hari merupakan perilaku sadar dalam ketidaksadaran, karena dalam perilaku sadar terpendam perilaku yang tidak disadari yang akhirnya mempengaruhi perilaku sadar. Nah, psikoanalisis dengan berbagai teorinya itu berusaha memberikan penjelasan bahwa karya seni sebagaimana halnya dengan impian dan mitologi merupakan perwujudan dari keinginan manusia terdalam yang memperoleh kepuasan lebih besar dalam bentuk seni ketimbang dalam kehidupan sehari-hari. Bertumpu pada hasil-hasil penelaah psikoanalisis, telah dikemukakan teori bahwa proses penciptaan seni adalah pemenuhan bawah sadar dari seorang seniman, sedangkan karya seninya itu merupakan bentuk terselubung atau diperhalus yang diwujudkan keluar dari keinginan-keinginan itu. Jadi begini kesimpulannya, perwujudan dari seni melukis itu dari seniman itu merupakan sesuatu yang disadari, dilakukan secara sadar. Nah, untuk isi atau makna dari seni lukisnya itu diwujudkan dari kemampuan ketidaksadarannya. Jadi seperti mengandung makna-makna simbolis dari isi atau makna dari karya seni tersebut. Ini merupakan suatu bentuk psikoanalisis dalam menyikapi karya seni. Kemudian untuk soal yang keempat, yaitu dalam permasalahan pengembangan kreativitas anak usia dini, sebagai orang tua ataupun pendidik sebetulnya kita dihadapkan pada permasalahan yang menurut saya rentan. Di satu sisi usia anak usia dini adalah tahap awal kreativitas, itu sangat disarankan untuk dapat memberi kebebasan berkreasi pada anak. Di sisi lain, kebebasan anak itu terbentur dengan aturan-aturan yang ketat dari lingkungan kita, seperti aturan moral ataupun etika sosial yang ada, yang mana tidak banyak masyarakat yang memandang anak usia dini itu sebagai anak yang memiliki cara pandang dan alam berpikir dunianya sendiri, seolah kita sebagai orang tua atau pendidik berhasrat menstandarisasi aturan kita untuk anak. Bagaimana Anda menyikapi permasalahan ini? Ya, jadi menurut saya memang itu benar. Kalau anak usia dini itu memiliki cara pandang dan alam berpikir dunianya sendiri. Ya tidak mungkinlah seorang anak usia dini itu sudah mampu memikirkan seperti pikirannya orang dewasa. Ya, itu sangat tidak mungkin. Semua itu perlu tahap. Nah, untuk permasalahan dari kebebasan anak yang terbentur dengan aturan-aturan ketat dari lingkungan seperti aturan moral atau etika sosial, itu menurut saya tidak apa-apa sih. Jadi begini, kalau anak itu dibiarkan bebas tanpa adanya suatu aturan, itu nanti anak tidak akan tahu apa yang dilakukannya itu suatu perbuatan yang baik ataupun sebaliknya. Jadi adanya pembatasan dari aturan masyarakat, aturan etika sosial itu sangat perlu, karena anak itu masih perlu bimbingan, perlu pengarahan apakah yang dilakukan itu hal yang baik atau harus dijauhinya, seperti itu. Jadi di sini peran orang tua, peran pendidik, peran masyarakat itu sangat diperlukan untuk mengarahkan anak. Namun bukan bermaksud di sini mengekang anak untuk membatasi cara berpikir kreatifnya. Tetap kita beri kebebasan mereka berpikir kreatif sesuai pada tingkat
usianya, namun dalam bimbingan, di bawah bimbingan orang-orang di sekitarnya, dalam pengarahan orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Cukup sekian jawaban dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.